Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Yuli Edu Channel. Kali ini kita akan menampilkan video pengetahuan umum populer. Yang kita bahas adalah 7 tempat tinggal paling ekstrim di dunia. Kita simak videonya. Pengetahuan umum populer. 7 tempat tinggal paling ekstrim di dunia. Tempat tinggal manusia. Lazimnya sebuah tempat tinggal atau rumah dibangun di tempat yang aman, nyaman, asri, dan jauh dari kata bahaya terhadap penghuninya, apalagi ekstrim dan membahayakan. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian kecil orang yang ternyata lebih memilih tempat tinggal yang terbilang ekstrim dan berbahaya. Akan kita bahas 7 tempat tinggal paling ekstrim di dunia. Rumah pohon Korowai di Indonesia. Memiliki rumah pohon sepertinya terdengar menyenangkan. Membangun rumah kecil di atas sebuah pohon yang rindang pasti sangat nyaman untuk bersantai. Tapi, bagaimana jika rumah pohon tersebut berada di ketinggian sekitar 50 meter? Masih berani? Hal inilah yang akan kita lihat di Papua Barat. Di wilayah paling timur Indonesia ini, terdapat sebuah suku bernama Korowai yang membangun rumahnya di atas pohon dengan ketinggian yang fantastis. Kalapana, Hawaii. Pada tahun 1986, aliran lahat dari gunung berapi Kilauea yang ada di Hawaii mengubah Kalapana menjadi kota hantu. Namun, meski beberapa akses ke kota ini telah ditutup, beberapa orang dikabarkan masih tinggal di sana. Pada tahun 2010, hanya ada 35 rumah yang masih tersisa di Kalapana. Penduduk yang masih bertahan di Kalapana terbilang memiliki nyali yang besar. Karena daerah ini cukup ekstrim, mengingat letusan gunung yang bisa muncul kapan saja dan dapat membawa aliran lahar panas yang sewaktu-waktu dapat menerjang daerah tersebut. Kordofan di Iran. Sering mendapat julukan sebagai kota semut, Kordofan merupakan sebuah kota unik yang ada di Iran. Kota ini memiliki ciri khas beberapa lembah batu yang dijadikan sebagai pemukiman oleh warga. Rumah di tebing batu ini mirip dengan sarang semut lengkap dengan lubang-lubang yang terlihat di sekitar tebing. Lubang-lubang ini sendiri sejatinya merupakan gua yang dijadikan rumah oleh warga. Hebatnya, struktur ini sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Menurut sejarahnya, pemukiman unik ini muncul pada era penjajahan bangsa Mongolia di Iran. Kuil Meteora di Yunani. Di Yunani terdapat sebuah bangunan berupa kuil yang dibangun dan berada di daerah tebing yang curam. Namanya Kuil Meteora. Pembangunan tempat ini tadinya dimaksudkan untuk keamanan terhadap terjadinya invasi. Akan tetapi, Kuil Meteora saat ini menjadi bangunan bagi para biarawan dan biarawati yang ada di sana. Tempat ini terbilang sangat ekstrim karena bangunannya yang berada di atas puncak gunung dengan tebing yang sangat curam. Hanging Monastery di Cina. Hanging Monastery merupakan sebuah biara unik yang terletak di provinsi Shanxi, Cina. Biara yang ada di kota Datong ini menempel pada sebuah tebing dengan ketinggian mencapai 75 meter dari permukaan tanah. Bangunan bersejarah ini diperkirakan sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu dan merupakan satu-satunya biara di Cina
yang memiliki arsitektur bergaya Buddha, Tao dan Konghucu. Letak biara ini di tempat yang tak lazim adalah untuk melindungi bangunan biara dari panas dan hujan. Rumah di atas sungai Bajina Basta di Serbia. Rumah berusia lebih dari 45 tahun ini unik dan nyeleneh. Rumah ini diseimbangkan di atas sebuah batu di tengah-tengah sungai Drina di Serbia. Walaupun terletak di tengah-tengah sungai, bangunan tersebut tetap bertahan setelah angin kencang dan banjir melanda. Ide untuk membangun rumah tersebut digagas oleh sekelompok perenang pada tahun 1968. Mereka biasa beristirahat di atas batu tersebut setelah lelah berenang. Rumah satu-satunya dan pondok elang di pegunungan Aus, Namibia. Tempat tinggal mengagumkan satu ini terletak di kaki pegunungan Aus, Namibia. Bangunan tersebut terdiri dari deretan rumah batu. Rumah yang dibangun dengan menggunakan batu granit itu mempunyai lantai dan dinding batu. Bangunan itu membaur dengan sempurna dengan bebatuan yang berada sekitar kaki gunung terjal itu. Demikian materi kita hari ini. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.